adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Imel. Apa kabar semuanya? Baik-baik? Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai kegiatan BIA Online Santo Andreas dengan doa bersama. Sebelum doa bersama, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Jari dan Jempol. Siap? 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, aku siap berdoa. Nah adik-adik, sekarang kita ambil sikap doa. Matanya ditutup dan adik-adik ikutin kakak ya. Kita berdoa bersama. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan BIA Online Santo Andreas ini. Terima kasih karena Engkau Tuhanku yang luar biasa. Ampunilah segala dosa kami, dan terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mau berkenan membimbing kami dari awal, pertengahan, sampai akhir kegiatan ini supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Selamat mengikuti. Bye-bye. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar.
Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup, katanya. Hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Semua ini bisa menjadi milikmu," kata iblis, "asalkan engkau sujud dan menyembahku." "Enyahlah kau, iblis!" seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. "Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja." Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Hebat ya, masih setia. Tadi sudah mendengar cerita kisah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, saat ini bersama suster kita mau melanjutkan dengan melakukan kreativitasnya. Baik, pertama sekali
Suster ajak adik-adik bersama mama papa di rumah untuk menyediakan 3 gelas berwarna putih atau botol aqua atau aqua gelas ya. Nah, kemudian diisi air. Yang ini air putih kelas pertama. Yang ini air putih dicampur dengan Baclean ya, pemutih. Dan ini air putih dicampur dengan betadine. Nah, adik-adik yang baik, setelah mengisinya ditulis namanya. Yang ini Tuhan Yesus ya, bisa ditempel ya. Kemudian yang ini iblis ya, iblis. Dan yang ini manusia. Boleh diganti juga nama adik-adik ya. Oke. Nah, adik-adik, ketika adik-adik lahir di dunia ini, adik-adik itu putih seperti kertas putih itu ya, tak bernoda, tak bersalah, seperti air putih ini. Lihat ya, bersih seperti baju suster. Nah, anak-anak mulai bertumbuh, berkembang, sudah mulai mengenal namanya dosa, hal yang tidak baik. Ini terjadi karena dosa asal yang dilakukan oleh leluhur kita, Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Adik-adik yang baik, setelah mengenal dosa, adik-adik perlahan-lahan menjauh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bersih, tak bersalah, tak bernoda, sama seperti ini, sama dengan gelas ini. Tapi Tuhan Yesus tetap bertahan, manusia tidak. Nah, dosa-dosa yang sudah dikenal dan dilakukan oleh adik-adik, seperti malas berdoa, membuat hati Tuhan Yesus sedih, dan berairnya juga mulai berubah, membantah mama papa. Air yang tadi berwarna putih mulai semakin berubah, tidak jujur, suka membohongi, marah-marahan, tidak mau temanan bersama orang yang dimusuhi. Tuhan Yesus sedih karena dosanya semakin banyak dilakukan. Lihat, perlahan-lahan iblis menguasai diri anak-anak, diri adik-adik. Tuhan Yesus sedih melihat itu. Nah, hari ini Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis. Kita mau lihat bandingannya. Manusia, kita gampang jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis, percobaan pertama, mau gak dia mengalah? Tidak. Tuhan Yesus tetap bertahan. Percobaan kedua, Tuhan Yesus dicobai lagi oleh iblis. Apakah berubah? Tidak. Tuhan Yesus tetap bertahan. Percobaan ketiga, Tuhan Yesus dicobai lagi. Tetap Tuhan Yesus bertahan. Karena dia Allah dan manusia, dia mau setia kepada Bapanya. Lihat, Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita semua, supaya kita mengikuti teladannya. Tuhan Yesus datang pada masa Prapaskah ini, khususnya pada hari ini, mengingatkan kita untuk bertobat.
Mari dalam masa Prapaskah ini kita mengubah tingkah laku yang tidak baik, yang tadi suka marah-marah, yang tidak mau belajar kalau disuruh mama papa, yang mau berbohong kepada orang lain. Kita ubah. Ketika adik-adik mau berubah, terbukalah langit, terbukalah hati Tuhan Yesus untuk menolong. Maka akan menjadi seperti ini. Tuhan Yesus datang mengubah dosa kita yang tadinya banyak menjadi bersih. Hebat kan Tuhan Yesus? Luar biasa. Tuhan Yesus mampu mengubah kita yang tadinya gelap karena dosa kita, akhirnya bertobat, berubah, melakukan yang baik. Iblis kalah, iblis bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Hebat. Iblis bisa kalah karena hebatnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga bisa mengalahkan iblis. Nah, akhirnya bersih. Kita menjadi seperti yang semula. Mari berjuang bersama adik-adik. Belajar menjadi anak-anak yang baik, adik-adik yang baik, yang mau mengikuti teladannya. Kita ikuti yuk kreativitas ini di rumah bersama mama papa. Adik-adik lakukan seperti yang suster lakukan. Yang paling penting, adik-adik menjadi pelakunya, berubah menjadi tadi yang tidak baik menjadi baik, yang berdosa menjadi tidak berdosa, akhirnya bertobat, bersih seperti ini. Tuhan memberkati. Selamat memasuki masa Prapaskah yang pertama. Adik-adik, kita kan tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terus juga kita menyanyikan lagu-lagu pujian, bikin kreativitas. Gimana? Adik-adik seneng ya? Seneng kan? Nah, gimana kreativitasnya? Bisa mengikutinya? Nah, tentu adik-adik semua bisa. Karena kakak yakin, percaya bahwa adik-adik semua di rumah pinter-pinter. Nah, sekarang waktunya kita mau mengakhiri acara BIA online ini. Sebelum kita tutup acara BIA online ini, kita mau doa penutup. Kita nyanyikan lagu Tanganku Ada Dua. Yuk kita mulai ya. Tanganku ada dua, 5 jaringnya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami telah dapat mengikuti BIA online dengan baik. Tuhan berkati kami dan juga berkati kakak-kakak agar dapat melakukan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Salam. Yeah.